Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidan illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyan wa la rasulan ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina al-karim wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nas, usini wa iyyakum ajma'in bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil, syabun nasya'a bi'ibadatillah, wa rajulun dzakarallaha khala'in fafadat aynahu, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid, wa rajulani tahabba fillah, wa rajulun da'athu imra'atun zatu munsibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at biyamini. Al-hadis rawahu Bukhari. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin, sidang jamaah Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah. Segenap rasa puji dan syukur semata-mata kita tujukan kepada Allah Jalla Jalaluh. Sampai pada hari yang mulia ini Allah tetapkan kita menjadi tamu-tamunya yang mulia di rumahnya yang mulia, dalam rangka membuktikan, mengabdikan diri kita kepada Allah semata agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena hanya dengan takwalah surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, di dalamnya kita akan mendapat bagian kapling daripada surga yang telah Allah sediakan. Apabila tak bertakwa, apapun cara, bagaimanapun kita, siapapun kita, maka Allah tidak akan tempatkan, maka Allah tidak akan berikan jatah kita untuk tinggal di surganya. Salawat dan salam kita pun berdoa semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama dan kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menghimbau setiap orang-orang beriman, menghimbau setiap manusia dengan panggilan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, inna zalzalatas saati syai'un azim, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat nanti
Sesungguhnya hiruk pikuk pada hari kiamat nanti, sesungguhnya ancaman dan bahaya pada hari kiamat nanti, syai'un azim, sesuatu yang besar. Allah lanjutkan di ayat yang kedua, sampai-sampai karena goncangan pada hari kiamat tersebut, ibu-ibu yang sedang menyusui anak-anaknya dia lemparkan. Wanita-wanita sedang mengandungi bayi-bayinya keguguran, dan manusia seolah-olah berada dalam kemabukan, padahal hakikatnya dia tidak sedang mabuk. Begitulah dahsyatnya hari kiamat. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, apabila itu cuplikan kehidupan hari akhir nanti, apabila itu bentuk gambaran kegalauan pada hari kiamat nanti, apakah mungkin seorang mukmin tidak mempersiapkan perlindungan untuk menghadapi hari kiamat? Kalaulah kacau balau kiamat sudah Allah beritahu jauh sebelum kiamat itu terjadi, alangkah ironisnya kalau ada seorang mukmin yang tidak mempersiapkan perlindungan untuk kembali kepada hari kiamat nanti, yang tidak mempersiapkan bekal menghadapi hari kiamat nanti. Nanti mulu kita cerita hari kiamat. Tingkat hujan saja terjadi tatkala kita hidup di dunia ini. Yang tidak punya payung berlari ke pepir-pepir rumah jemaah, rep di kono ureun. Goncangan terjadi di bumi ini mencari perlindungan, diancam oleh orang cari perlindungan. Tingkat di dunia kita sibuk mencari perlindungan, terlepas dari cara kita mencari perlindungan, menzalimi atau dizalimi. Sedangkan di dunia kita mencari perlindungan. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, apatah lagi hari kiamat, hari yang sangat menggoncangkan. Tentulah sangat penting untuk menjadi perhatian setiap muslim, untuk menjadi perhatian setiap mukmin agar mempersiapkan perlindungan diri, agar tatkala kembali dan berhadapan pada hari kiamat berada dalam naungan Allah. Karena hanya hamba-hamba Allah yang mendapat naungan pada hari kiamat nantilah yang mendapat kaplingan-kaplingan rumah di surga-surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Di bumi yang konon daratan lebih sedikit daripada lautan, kita bisa punya aset di sana sini, kita bisa punya kaplingan-kaplingan di sana sini. Alangkah ironisnya, surga yang Allah siapkan seluas langit dan bumi, tahu-tahu kita tidak ada jatah kapling di rumahnya Allah, tidak punya jatah kapling di surganya Allah. Maka melalui hadis Nabi yang masyhur, hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang umum, bebewen tengegati kita pengen, sudah sering kita dengar. Namun apakah hadis ini sekedar didengar, sekedar diketahui, sekedar dihafal? Lah, tidak jamaah. Lebih daripada itu, ada 7 golongan yang Allah beri perlindungan pada hari kiamat nanti. Tepuklah dada, tanyalah diri, mana kira-kira yang aku berpeluang memperoleh naungan Allah dari 7 pilihan yang Allah tentukan tadi, dari 7 opsi yang Rasulullah telah sampaikan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ada 7 golongan manusia yang Allah akan memberikan naungan kepadanya, yang pada saat itu tidak berlaku naungan orang-orang hebat yang ada di bumi ini, yang pada saat itu tidak berlaku perkataan aku orang besar, aku orang hebat, aku orang kuat. Cuman ada naungan Allah. Ada 7 golongan yang Allah berikan perlindungan tersebut. Yang pertama, kata Nabi, orang yang berpeluang mendapat naungan Allah pada hari kiamat nanti, imamun adil.
Amirul Mukminin, kias ke negeri kita, presiden, gubernur, bupati, camat, sampai tingkat yang paling kecil RT atau apapun namanya, seorang pemimpin asal memiliki bawahan dan anggota dan dia pemimpinnya, apabila berprinsip adil, tidak menzalimi, tidak mengkhianati, memang untuk pilihan yang pertama ini tidak semua kita Allah tunjuk mendapat amanah itu. Tapi bagi siapapun yang pernah Allah berikan amanat sebagai pemimpin, hati-hatilah wahai pemimpin. Di situ ada naungan Allah, tapi tatkala tidak adil, di situ ada kemurkaan Allah. Seorang ulama berkata, di sebuah negeri yang kafir, kalau dipimpin oleh pemimpin yang adil, maka negeri yang kafir itu kemungkinan bisa bertahan. Sebaliknya, di sebuah negeri yang mayoritas muslim namun dipimpin oleh pemimpin yang tidak adil, kemungkinan negeri itu akan cepat binasa. Sehingga ada seorang ulama Timur Tengah menulis dalam sebuah bukunya, aku dapatkan Islam di Eropa. Dia bermain ke Eropa. Di Eropa dia dapatkan nilai-nilai keislaman. Tidak semua orang di negeri Eropa itu boleh menzalimi orang lain dengan hasap rokoknya yang kian berterbangan. Tidak. Nilai-nilai keislaman. Di negeri-negeri Eropa tidak dibiarkan buang sampah sembarangan. Nilai-nilai keislaman. Di negeri kita, drainase dibangun setiap tahun, tapi malang semuanya buang sampah sembarangan. Bahkan seperti yang kita saksikan 2 hari belakang, terpaksa bergotong royong turun tangan membuangkan sampah dari tempat negeri-negeri Islam, di lorong-lorong umat-umat Islam, bebewenya muslim. Kelompok yang pertama yang mendapat naungan Allah, imamun adilun. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh dan besar dalam beribadah kepada Allah. Orang tua beribadah mungkin boleh jadi, ngetua, ngeterihkin mati. Tapi di sini Allah khususkan remaja-remaja yang dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Liriklah anak-anak kita yang masih remaja, bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Sebaliknya, bagaimana lantangnya remaja-remaja kita hari ini mengabaikan himbauan-himbauan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau ada remaja yang dekat beribadah kepada Allah, muncul slogan-slogan, muncul ungkapan-ungkapan, alah pongsia sok alim, alah sok alim, alah sok suci, alah sok islami, dan lain-lain sebagainya. Padahal di situ, wahai para remaja, Allah bukakan naungan bagi remaja yang tumbuh dan besar dalam ibadah kepada Allah kelak di akhirat nanti. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khalain fafadat ainahu. Seorang muslim laki-laki ataupun perempuan yang dia berzikir kepada Allah secara sembunyi-sembunyi, tidak di depan orang banyak, menetes air matanya karena mengingat banyaknya butiran-butiran kemaksiatannya. Menangis tatkala ada zikir akbar, biasa, mungkin terbawa suasana. Menangis ketika salat karena diimami oleh imam yang membaca salat ayat yang mengharukan, biasa, mungkin terbawa suasana. Tapi bangun sepertiga malam, orang lain sedang istirahat, kita berzikir dalam kondisi sendiri dan sunyi. Terfikir, saya dulu pernah ini, mongot. Saya dulu pernah begitu, berderu. Dan saya dulu pernah menzalimi Polan, nangis. Siapakah di antara kita
yang berpengalaman mendapatkan peluang mendapat naungan Allah melalui zikir secara tersembunyi, gereya jemadeli, tidak untuk dipuji apalagi pencitraan. Keluar air mata kita karena mengingat Allah. Peluang mendapat naungan yang ketiga, zikir secara tersembunyi, mengingat Allah secara sendiri-sendiri, bukan karena diajak, bukan karena rame-rame, bukan karena terbawa suasana. Di situ ada naungan yang Allah janjikan kepada kita kelak di akhirat. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Seorang mukmin baik laki-laki dan perempuan yang hatinya terpaut dengan masjid. Hari ini umumnya masjid-masjid itu jamaahnya para pensiunan yang sudah tua-tua. Namun Rasulullah inginkan semua mukmin, semua muslim hendaknya terkait hatinya ke masjid, memakmurkan masjid. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berkata, pada hari kiamat nanti Allah akan berkata, jirani, jirani, aina jirani. Tetanggaku, tetanggaku, mana tetanggaku, kata Allah. Sehingga malaikat bertanya kepada Allah, siapa tetanggamu ya Allah? Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, orang-orang yang hatinya terpaut dengan rumah-rumah Allah. Kita akui atau tidak, lokasi-lokasi, titik-titik, destinasi-destinasi yang ada di negeri kita cenderung lebih disukai daripada rumah-rumah ibadah Allah. Ada orang mengunjungi rumah-rumah ibadah sekedar buang air, sekedar numpang, salut dengan bentuk bangunan, kagum dengan administrasi, bukan karena untuk beribadah kepada Allah. Yang Allah maksud, yang Rasulullah inginkan dalam hadis ini, hati terpaut dengan masjid karena untuk beribadah di dalamnya. Selanjutnya jemaah rahimani wa rahimakumullah, rajulani tahabba fillah wa tafarraka fillah. Dua orang atau lebih yang mereka itu bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Tidak ada urusan bisnis, tapi benar-benar karena Allah. Nong kenaki ramah rumpolan anak kati yah semyangi ga. Nong kenaki dekat rumpolan anak kati yoh bacaan Quran ni ga. Nong kenaki rumpolan berpong anak kati dia menjalankan syariat-syariat Allah. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, yang di dalamnya ada naungan Allah pada hari kiamat nanti. Lihatlah orang-orang yang hari ini kita dekat dengannya. Lihatlah orang-orang yang hari ini dekat dengan kita. Apa nawa itu yang terpatri di dalam dada kita? Benarkah dibungkus karena bingkai Allah, termasuk suami istri, termasuk anak kepada dengan keluarganya? Apakah semua itu cinta karena Allah dan terpisah juga karena Allah? Padanya ada naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, rajulun da'athu imra'atun zatu munsibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Laki-laki yang didatangi oleh wanita yang berpangkat, bermartabat, lagi cantik, diajak untuk melakukan perzinaan. Inni akhafullah. Untuk ujian yang satu ini di akhir zaman, rumit agaknya kita mencari orang beriman, muslim, yang bisa menolak ajakan seorang wanita yang berjabat, seorang wanita yang bermartabat lagi cantik, tapi di dalamnya ada naungan Allah. Menyetarakan diri kita dengan Yusuf alaihissalam berat. Namun apabila itu terjadi dengan keimanan yang terpatri kokoh kepada Allah, boleh jadi keimanan itu yang membuat kita mengatakan inni akhafullah. Caranya tutup semua pintu-pintu pemungkin perzinaan itu terjadi. Jangan biasakan di tempat kerja bercampur laki-laki dan perempuan. Jangan biasakan di tempat-tempat keramaian saling berpandangan dengan yang bukan muhrim. Itulah pintu-pintu setan yang mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan.
Yang terakhir jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pintu naungan Allah yang terakhir terbuka kepada orang yang rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu madza sana'at yaminuhu. Orang yang dia bersedekah dengan sedekah yang bagus, namun sedekahnya dia sembunyikan sampai-sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kirinya. Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Di dalam Al-Quran memang ada Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, boleh kita itu bersedekah terang-terangan baik, namun bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik. Mungkin dari 7 peluang mendapat naungan pada hari kiamat yang telah Rasulullah sampaikan dan khatib tegaskan dalam mimbar Jumat ini, saatnya kita melirik. Dapat 1, alhamdulillah. Ada 2 pada diri, pertahankan. Ada 3, memang itu yang dikehendaki. Ada ke-7-7-nya, Masya Allah. Silahkan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib menghimbau diri khatib sendiri. Waktu kiamat kita tidak ada kepastian yang Allah berikan tahukan kepada kita. Tugas kita berupayalah mencari salah satu dari 7 naungan Allah yang akan Allah berikan kepada kita pada hari kiamat nanti. Kalau naungan itu sudah Allah tepatkan pada diri kita, mudah-mudahan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, di dalam surga itu ada kaplingan jatah kita Allah siapkan. Ada rumah-rumah kita di surga yang kita akan berdomisili di sana untuk selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudzhirahu 'alad dini kullihi wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan wa la rasulan ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina al-karim wa man tabi'ah ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usini wa iyyakum ajma'in bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadi al-hajjat, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbuna ala dinika wa ala ta'atika wa ala mahabbatika wa ala mahabbati rasulika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.